Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus lewat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perdana saya membawakan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Suatu kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Wahyu pasal yang pertama ayat Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau kita sudah mendapatkan firman Tuhan ini, kembali saya undang kita berdiri, kita membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat ke-11, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-12, dan pada ayat yang ke-15 kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Lembaga Alkitab memberikan judul hukuman yang terakhir. Ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Sama-sama kita membaca 15, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kebenaran tentang kitab kehidupan, atau dalam bahasa Inggris, the book of life. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita belajar lebih lanjut firman Tuhan ini, saya ada kesaksian. Pada beberapa tahun lalu, oma saya pernah menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupannya, di mana dia berkata, oma saya dari mama, dia berkata bahwa sebelum mama saya lahir, belum lama dia menikah, saya dikasih oleh Tuhan, dia meninggal dunia. Kemudian sudah dikasih oleh Tuhan, waktu di kampung, itu ada di Sulawesi Utara, tepatnya di daerah Lamongan, biasanya belum diumumkan pakai mic kalau ada orang meninggal. Tapi itu di Toki Bell, biasa kalau teng, teng, itu tandanya ada orang meninggal. Tapi kalau teng, 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 biasanya memulai ibadah atau gereja Protestan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang sudah berkumpul di desa itu, berkumpul melihat bahwa oma saya sudah menjadi mayat, sudah disaksikan orang di daerah tersebut. Keluarga sudah menangis dan orang yang mengasihi oma saya itu sudah menangis. Nah, apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, beberapa jam kemudian dia bangkit. Orang menjadi kaget. Secara manusia pasti takut. Kalau orang mati bisa bangkit lagi. Walaupun memang pernah ada kejadian di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian oma saya bangkit lagi. Tapi ternyata Tuhan punya rencana. Lewat
begitu putih, begitu tenang di tempat itu, berkata, naik ke atas sampai di tingkat yang ketiga. Kemudian ada dia melihat sosok yang tidak kelihatan mukanya, bercahaya, berkata, belum pada waktunya. Dan Tuhan punya rencana. Ternyata oma saya itu menjadi ibu gembala. Kemudian dia melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Lewat kesaksian itu ada banyak jiwa yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Ada banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, cucu-cucunya ada beberapa jadi gembala, termasuk adik kandung saya 2 orang, mereka menjadi gembala, menyerahkan diri di ladang Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya, tidak siap-siap ketika mereka mengiring akan Tuhan. Nama mereka tercatat dalam kehidupan anak domba Allah, dan mereka mewarisi kerajaan sorga yang kekal dan mulia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan pada tahun 2013 di usia 88 tahun 10 bulan, oma saya itu meninggal dunia, tapi hidupnya sudah menjadi berkat. Saya percaya dia sudah ada di kota Kudus, dia sudah ada di Firdaus, menuju ke surga yang kekal. Atau sudah ada, biasa kita katakan kalau sudah di Firdaus sudah pasti ke surga. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bapak gembala di tempat ini, mamanya Reinhard, kemudian ibu Elva sudah mendahului kita. Dan tujuan akhir kita di dunia ini bukan hanya keberhasilan di dunia saja, tapi dalam kekekalan kerajaan surga. Jadi biar susah-susah di dunia ini, yang penting kita setia dalam Tuhan. Ada upah yang Tuhan siapkan. Lebih bahagia lagi atau lebih bagus lagi kalau kita berhasil di dunia ini, sampai di surga kita juga berhasil, kita mencapai garis akhir. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian waktu saya dibaptis, waktu dibaptis selam, sudah dikasih oleh Tuhan, ada satu pujian yang sangat memberkati saya. Pujian ini berkata demikian, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal, darahnya yang sucikan segenap dosaku, saya tahu namaku di sanalah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pujian ini saya meyakini ketika saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dalam kehidupan saya, nama saya sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Bukan cuma saya, tapi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini, saya percaya nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia itu singkat adanya. Singkat adanya. Alkitab berkata, saudara, dalam Ayub pasal 14 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 5. Kalau saudara bisa baca di rumah, silakan. Puji Tuhan ya. Di sini sudah ada videotron ya, kalau bisa kita juga bisa ke LED, luar biasa. Jadi tulisannya sudah bisa dibaca sampai di belakang. Luar biasa berkat Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Hidup manusia singkat adanya. Ayub pasal 14 ayat 1, 2 dan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan, seorang pun tidak, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahi.
lalu, rekan pelayanan kami, Ibu Gembala GPDI 1, masih punya anak 2 kecil-kecil. Saudara dikasih oleh Tuhan, masih membutuhkan kasih sayang orang tua, masih usia mungkin 30 sekian tahun, sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan sudah dikasih oleh Tuhan, Ibu Gembala ini ketika mereka pulang ke Manado, biasa libur Januari mereka kunjungi keluarga, sampai saya lihat di Manado tua mereka pergi, kan saya lihat di FB. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, ketika mereka mau pulang, mau memulai pelayanan, masih disausu sehingga di puskesmas dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itulah hidup manusia, badannya kurang lebih seperti saya, tapi tinggi sudah dikasih oleh Tuhan. Itulah hidup manusia singkat adanya. Tapi kalau kita ada di ladang Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah hidup manusia. Makanya Alkitab berkata, selagi kita masih kuat, kita pakai untuk melayani Tuhan. Maka ada lagu yang sangat memberkati saya dan pasti memberkati saudara. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, ada orang tidak mau mencintai ibadah. Hari-hari ibadah mereka pakai untuk bekerja, mencari kebutuhan jasmani. Hari-hari ibadah mereka buka kios karena mereka merasa rugi kalau datang ke ibadah nanti kurang pelanggan. Tidak saudara, ibadah itu berguna dalam segala hal. Banyak cara Tuhan memberkati kita, asalkan kita utamakan ibadah. Karena ibadah itu ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita ketika kita melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Biasanya saudara yang dikasih oleh Tuhan di Tetena, kalau hari Minggu semua toko tutup, jam-jam ibadah tutup, bahkan sampai malam. Cuma sekarang mungkin selesai ibadah orang sudah buka toko sebagian. Artinya mereka menghargai hari ibadah, mereka mencintai ibadah. Pas jam-jam ibadah mereka ada di rumah Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Mazmur 90 ayat yang ke-6, firman Tuhan 5 dan 6, firman Tuhan berkata, Engkau menghadirkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Artinya sudah dikasih oleh Tuhan, manusia itu ketika masih kecil dia bertumbuh, ketika muda dia kuat semangat sudah dikasih oleh Tuhan, kuat bekerja, kuat melayani Tuhan. Tapi ada waktunya lisut dan layu, artinya sudah mulai tua sudah dikasih oleh Tuhan. Bahkan ada yang tidak juga sampai tua Tuhan sudah panggil. Oleh sebab itu sudah dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengingatkan kita bahwa ternyata hidup di dunia ini hanya sementara saja. Jadi mari kita fokus hidup kita kepada Tuhan, fokus dalam pelayanan. Kalau kita lihat di Yerusalem baru itu luar biasa. Apalagi kalau kita sudah ada di Yerusalem baru, pasti senang selama-lamanya. Seperti Bapak Gembala di tempat ini dan juga Mama Renhat bersama dengan Ibu Elva, ya, sudah senang ada di Yerusalem baru. Saya saja sudah dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan izinkan saya ada di Yerusalem di dunia ini, saya begitu senang. Ketika saya memasuki kota Yerusalem, gambar sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika saya memasuki kota Yerusalem, Tuhan izinkan masukin kota Yerusalem di Januari tahun 2023. Saya menangis sudah dikasih oleh Tuhan, bukan menangis sedih tapi menangis bahagia. Oh Tuhan, baru melihat saja kota Yerusalem, saya sudah bersuka cita, berbahagia, apalagi ada di Yerusalem yang baru. Kemudian ketika kami memasuki Yerusalem, ada beberapa hamba Tuhan yang bersama-sama kami menyanyi satu pujian. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sudah dikasih oleh Tuhan, apalagi suka cita ketika memasuki Yerusalem.
luar biasa. Oleh sebab itu, mari pertahankan komitmen kita melayani Tuhan, pertahankan iman kita. Kita setia terus melayani Tuhan sampai Tuhan panggil, sampai Tuhan datang. Maka kita akan dikaruniakan Tuhan mahkota kehidupan oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita kehidupan adalah daftar orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus. Biasa kalau di sekolah, anak-anak ketika sudah hadir, ada guru yang memanggil daftar hadir. Misalnya Reinhard atau Yakub, Yosafat, ada daftar hadir. Dan ternyata nama kita ketika kita menerima Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Kalau kita lihat ilustrasi sudah dikasih oleh Tuhan gambar ini ketika dia mau masuk dalam remson ada malaikat kasih lihat itu nama dan apa saja yang kita perbuat di bumi ini. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian kitab kehidupan adalah daftar nama-nama orang yang diselamatkan, yaitu mereka yang memiliki keluargaan dalam kerajaan surga. Kitab kehidupan ada di surga dan dipakai dalam kehidupan yang akan datang. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Kata Alkitab ada kitab kehidupan. Jadi benar apa yang kita lakukan di dunia ini tercatat dalam kerajaan surga. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lakukan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saat ini kita akan mempelajari tentang kebenaran dari kitab kehidupan atau the book of life. Yang pertama, nama tidak tercatat dalam buku kehidupan. Ternyata ada nama yang tidak tercatat. Siapakah mereka itu? Wahyu 20 ayat 11. Firman Tuhan berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Siapakah orang-orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu? Yaitu orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sekalipun sudah berkali-kali disampaikan Injil, tapi hati mereka tertutup, tidak mau menerima Injil keselamatan. Mereka dilemparkan di dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat gambar ini hanya sebagai ilustrasi, tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu dilemparkan di dalam lautan api. Jadi Alkitab itu ya dan amin, dan itu memang benar terjadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya, mari kita harus berani memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana. Jangan sampai mereka masuk dalam kerajaan dalam api neraka yang menyala-nyala. Mari kita sebagai orang percaya menjadi saksi Kristus lewat sikap hidup kita, lewat perkataan kita, supaya kita menjadi berkat dan memenangkan orang yang ada di luar sana untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Wahyu 21 ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak mau kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang sundal, orang-orang pezina dan lain sebagainya, pembunuh bukan hanya secara fisik, tapi membenci. Alkitab itu berkata membunuh. Tuhan tidak mau itu terjadi dan kita lakukan. Terus sebagai anak Tuhan kita melakukan hal itu. Kalau kita melihat juga di tayangan di gambar ini biasa orang yang suka menonton film-film porno, film-film yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini iblis sebenarnya mempengaruhi mereka. Bukan hanya di HP saja, tapi ada juga di komputer. Jadi kalau kita punya laptop atau komputer
kemudian ini saudara bisa lihat sendiri apa yang dia pegang, apa yang dia isap. Kalau ada yang hadir pada saat ini masih seperti itu, berarti dia sementara dipengaruhi oleh apa ini? Iblis, ular. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi segera bertobat. Jangan sampai kita masuk dalam api neraka yang menyala-nyala. Mari bertobat supaya Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Jangan sampai kita masuk di sini. Oleh sebab itu mari beri hati kita untuk Tuhan, supaya nama kita tetap tercatat dalam buku kehidupan. Dan kebenaran kitab kehidupan yang kedua atau buku kehidupan yang kedua yaitu nama tercatat, nama atau sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kitab kehidupan yang kedua, nama tercatat dalam kitab kehidupan tetapi dihapus. Nah ternyata sudah dikasih oleh Tuhan, Alkitab yang mengatakan sendiri nama tercatat tapi dihapus. Mari kita buka firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan ini di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, agak panjang sedikit. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan buatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, rupanya jemaat Tuhan yang ada di Sardis, mereka dikatakan hidup padahal mereka mati. Artinya sudah dikasih oleh Tuhan, secara lahiriah mereka ada di rumah Tuhan, secara lahiriah mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi pada dasarnya kerohanian mereka mati. Kendor rohani, semangat di dalam melayani Tuhan mengiring akan Tuhan itu menjadi kendor. Makanya firman Tuhan ini datang kepada jemaat Tuhan di Sardis supaya mereka bangkit, supaya mereka semangat lagi dalam mengiring akan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, siapa yang bertobat diselamatkan, siapa yang tidak bertobat dihukum. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan cuma dihukum, namanya itu dihapus dari kitab kehidupan anak domba Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan secara gratis. Pertahankanlah keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, yang diperoleh secara cuma-cuma. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, kemudian nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Ketika kita mati tanpa pertobatan, nama kita dihapus dari kitab kehidupan anak domba Allah. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, senangkan hati Tuhan, supaya apa? Tuhan memberkati hidup kita dan Tuhan memberikan upah bagi kita, dan pertahankan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada pujian yang berkata, saudara-saudara Tuhan, sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku
sakit dan dia meninggal. Orang tanpa pertobatan, kalau dia walaupun dia sudah Kristen tapi tanpa pertobatan, dihapus dari kitab kehidupan anak domba Allah. Seperti ayat firman Tuhan ini saya bacakan kembali, ayat 5, Wahyu 3:5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Pakaian putih artinya saudara Tuhan, kudus, bersih di hadapan Tuhan. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Tuhan tidak akan hapus bagi orang yang setia mengiring akan Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat gambar ini, sekalipun sudah mengaku Kristen, sudah percaya Tuhan, kalau masih melakukan ini, Tuhan tidak suka. Tanpa pertobatan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Tapi selagi masih ada kesempatan, sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, kalau kita bangkit meminta ampun sama dengan Tuhan, saudara ini kepada Tuhan, saudara oleh Tuhan, nama kita tidak dihapus. Beda orang yang hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Kalau orang hidup dalam dosa, melakukan dosa, mereka aman-aman saja, mereka biasa-biasa saja, tidak ada ketakutan. Tapi kalau orang yang jatuh dalam dosa, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sadar ada Roh Kudus yang mengingatkan di hati mereka bahwa itu sudah salah dan mereka bertobat. Itu orang yang jatuh dalam dosa. Beda dengan hidup dalam dosa. Jadi kalau kita masih melakukan hal ini, segera bertobat. Kemudian saudara Tuhan, kebenaran kitab kehidupan yang ketiga atau yang terakhir, nama tercatat dalam kitab kehidupan. Tercatat dalam kitab kehidupan. Wahyu 21 ayat 27 firman Tuhan berkata, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kehidupan kitab anak domba itu. Pertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, biar nama kita tetap tercatat dalam kehidupan anak domba, selamat dan masuk surga. Ketika hidup kita berakhir di dunia ini, Tuhan berkata, sabaslah hai anak-anakku, masuklah dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya, seperti gambar yang ada di layar ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, mari kita pertahankan keselamatan itu, responi keselamatan itu, lakukan firman Tuhan itu, maka kita akan mendapat upah dari Tuhan. Dalam itu masuk dalam kehidupan yang kekal, dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6, di sana dikatakan ada 3 golongan orang. Itu pertama orang berdosa, yang kedua orang fasik, dan orang benar. Orang berdosa itu diibaratkan oleh yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang fasik, orang yang sudah percaya kepada Tuhan tapi berlaku kejahatan. Yang ketiga, orang percaya yang sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, dan biarkan kita tergolong orang benar dan nama kita tetap tercatat dalam kehidupan anak domba Allah. Haleluya. Saya akhiri khotbah ini dengan satu video singkat, saudara-saudara Tuhan, yang menguatkan iman kita. Satu ilustrasi lewat video singkat ini. Haleluya, tentang penghakiman yang terakhir. Dalam video ini sudah dikasih oleh Tuhan, diceritakan tentang penghakiman yang terakhir, di mana setiap orang di dunia ini akan dihakimi oleh Tuhan. Ketika berakhir masa 1000 tahun, semua lewat Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 sampai dengan 19, semua orang akan dihakimi, baik orang pelaku kejahatan maupun orang yang tidak, orang yang benar di hadapan Tuhan. Maksud saya orang yang benar di hadapan Tuhan.
ketika dihakimi, tempat dia di lautan api. Ketika dibaca namanya, perbuatan yang dia lakukan yang tidak ada pertobatan, ini orang yang melakukan suap, tidak ada pertobatan, dilempar ke dalam lautan api. Biarlah di dalam ilustrasi lewat video singkat ini kita bisa mengkoreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau ada yang kita lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita berubah. Kita dekat lagi dengan Tuhan, yang sampai kita ada di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang dan tidak pernah akan mati, dan itu selama-lamanya. Haleluya. Ini adalah buku kehidupan. Ada nama-nama dicatat di sana, ada John, Yosef, dan lain sebagainya. Ketika dia dihakimi, Tuhan mendapati dia tidak tercatat celah di hadapan Tuhan. Tuhan membawa dia di dalam kerajaan surga. Ini adalah oma-oma yang suka berdoa, nenek-nenek yang suka berdoa. Saya lihat di sini ada nenek-nenek. Saya percaya ada tiang-tiang penopang jemaat Tuhan di tempat ini yang mewarisi iman kepada keturunannya. Haleluya. Masuk dalam kerajaan surga. Ini orang yang suka mengasihi. Sekalipun mereka menderita, mereka tetap mau berbagi kepada yang lain, mengasihi orang lain, dibawa Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Seorang anak muda yang begitu taat, setia kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Dia dibawa dalam kerajaan surga. Haleluya. Sekalipun anak muda ini yang menderita, dianiaya karena kebenaran, dia tetap mempertahankan Yesus dalam hidupnya, dan dibawa masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Ini orang-orang yang Tuhan bawa masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua adalah daftar orang-orang yang tercatat dalam buku kehidupan. Suatu saat kita ada di tempat ini. Saya undang pemain musik maju ke depan, singers maju ke depan. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Haleluya. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Oleh sebab itu mari kita sebagai orang percaya menjadi pelaku pada kebenaran firman Tuhan, setia sampai akhir hidup kita, setia sampai mati. Haleluya, kudus, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau segala-galanya bagi kami. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, silakan duduk dan saya serahkan